Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada seseorang yang bertanya pertama mengenai Targum Jonathan yang dibacakan oleh Ustadz Menachem Ali. Setahu saya itu bukan Targum Jonathan, melainkan Targum Pseudo Jonathan atau nama aslinya Targum Yerusalmi. Sebab Targum Jonathan itu tidak menerjemahkan 5 kitab Musa. Silakan Ustaz. Baik, sebelum saya uraikan secara detail, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Edi, kita harus membahas istilah-istilah kunci yang tentu saja ini penting dipahami oleh mereka yang terutama di kalangan Muslim dan di kalangan Kristiani. Karena kalau kita bicara mengenai istilah-istilah kunci itu tidak pernah berkaitan langsung dengan tradisi Islam. Ya. Dan juga tidak berkaitan langsung dengan tradisi Kristiani. Tetapi ini ada kaitan langsung dengan tradisi Yahudi. Itulah sebabnya tadi ada kesalahpahaman ketika memahami istilah apa yang dimaksud dengan Targum Yonatan. Ya. Kenapa kemudian diistilahkan dengan sebutan Pseudo Yonatan? Kira-kira apakah Muslim paham apa maksudnya Targum Yonatan dan Targum Pseudo Yonatan? Ini sebetulnya istilah yang tentu saja bermasalah. Kenapa bermasalah? Kalau disebut Targum Pseudo Yonatan, pseudo itu arti harfiahnya palsu. Ya. Jadi secara literal, secara kebahasaan dalam bahasa Yunani, pseudo itu palsu. Pseudo, Christo. Jadi Kristus palsu. Atau pseudo Mesia, Mesias palsu. Jadi pseudo itu arti harfiahnya palsu. Nah, sedangkan dalam tradisi Yahudi itu tidak ada istilah pseudo Yonatan. Yang ada adalah Targum Yonatan. Lengkapnya istilahnya disebut Targum Yonatan ben Uziel. Kalau sang penanya tadi bahwa yang dimaksud Targum Pseudo Yonatan itu sama dengan Targum Yerusalmi atau Targum Yerusalem, itu juga keliru. Apalagi kalau dikaitkan bahwa Targum Yonatan sama dengan Targum Yerusalmi atau Targum Yerusalem, itu juga keliru. Nah, supaya nanti kita paham, terutama yang Muslim, barangkali juga nggak paham apa itu Targum. Ya. Begini, kalau kita mengenal tarjamah, dalam bahasa Arab tarjamah itu arti harfiahnya terjemahan. Sedangkan kalau disebut targum, itu arti harfiahnya sama dengan tarjamah. Hanya bedanya, targum itu bahasa Aramaik, tarjamah itu bahasa Arab. Jadi kalau begitu, istilah targum dan tarjamah itu sama. Arti harfiahnya terjemahan atau translation. Nah, kalau kita sebut istilah targum, itu berarti terjemahan kitab suci dalam bahasa Aramaik. Itu yang disebut targum secara umum. Tapi bukan berarti harus bahasa Aramaik. Karena ada juga targum yang disebut targum Arabi, yakni targum dalam bahasa atau versi bahasa Arab. Misalnya targum Sa'adiyah Gaon. Itu Taurat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tapi dengan huruf Ibrani. Maka disebut targum Arabi atau targum versi bahasa Arab, yang kemudian disandarkan pada nama Sa'adiyah Gaon atau Rebai Sa'adiyah Gaon. Sedangkan targum yang versi bahasa Aramaik, bukan Arabik ya, Aramaik, itu ada 3. 1 targum Enkelos, 2 targum Yonatan, 3 targum Yerusalmi. Jadi targum Yonatan dan targum Yerusalmi itu dibedakan. Nah, saya tunjukkan sekarang. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ini ada targum yang disebut targum Yerusalmi. Atau bahasa Inggrisnya targum Yerusalem. Jadi the first 5 books of the Bible. Jadi ini adalah
terjemahan dalam bahasa Inggris berasal dari Targum Yerusalem yang aslinya dalam bahasa Aramaik, tapi 5 kitab Musa. Ini yang disebut sebagai Targum Yerusalem. Targum Yerusalem ini berbeda dengan Targum yang dimaksud dengan Targum Yonatan ben Uziel atau Targum Yonatan. Maka di sini yang saya tunjukkan juga ada the Targums of Onkelos and Yonatan ben Uziel on the Pentateuch with the fragment of Jerusalem Targum from the Chaldean. Maksudnya ini adalah kitab Targum versi Onkelos, kemudian versi Yonatan ben Uziel, dan juga Targum yang disebut Targum Yerusalem. Jadi ada berapa kitab Targum di sini? 1, Targum Onkelos. 2, Targum Yonatan. Lengkapnya Yonatan ben Uziel. Ketiga, Targum Yerusalem. Jadi 3 Targum ini semua ditulis dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram. Ada lagi yang disebut Targum Aravit. Targum versi bahasa Arab yang pernah kita bahas, yakni Saadia Gaon. Jadi kalau begitu, pertanyaan tadi bahwa yang saya baca dulu itu adalah Targum Pseudo Yonatan, nama aslinya Targum Yerusalmi. Itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Karena dalam tradisi Yahudi nggak ada yang disebut Targum Pseudo Yonatan itu. Nggak ada. Targum Pseudo Yonatan itu memang tidak pernah dipakai dalam tradisi Yahudi. Yang adanya hanyalah Targum Yonatan itu saja. Dan Targum Yonatan itu berbeda dengan Targum Yerusalem. Makanya di sini kalau kita lihat versi bahasa aslinya, ini kitab yang dipelajari dalam tradisi Yahudi, ya. Ada yang disebut sebagai teks Torah misalnya. Ini kitab, misalnya kitab Bereshit. Kitab Bereshit, itu kan bahasa Ibrani. Hurufnya besar-besar. Ini pasti bahasa Ibrani. Di sebelahnya ada yang versi bahasa Aram atau Aramaik. Ya. Dan itu tulisannya pakai huruf Ibrani, tapi bahasanya Aramaik. Ini yang disebut sebagai Targum Onkelos. Targum Onkelos itu hanya 5 kitab Musa. Oke. Setelah itu juga ada yang disebut Targum Yonatan ben Uziel. Ini juga bahasa Aramaik. Bukan disebut Pseudo Yonatan, tapi langsung disebut Yonatan ben Uziel. Iya kan? Yonatan ben Uziel. Ini bahasa Aramaik. Sekaligus juga ada Targum Yerusalem, makanya disebut Yerusalmi. Ini Targum Yerusalmi. Jadi ada 3 Targum. Targum Yonatan, Targum Onkelos, Targum Yonatan bin Uziel, dan Targum Yerusalmi. Semuanya di bahasa Aramaik, yang ini bahasa Ibrani. Jadi sangat tidak tepat kalau disebut dengan istilah Pseudo Yonatan. Saya paham istilah Pseudo Yonatan itu dianggap sebagai targum palsu menurut cara berpikir Kristiani. Tradisi Yahudi tidak mengenal istilah itu. Jadi yang dianggap palsu oleh saudara kita kaum Kristiani itu juga problematik, karena nanti akan berkaitan dengan pembahasan pertanyaan yang ketiga. Oke? Nah, kalau dikatakan bahwa Targum Yonatan itu targum yang dianggap palsu atau Pseudo Yonatan, ternyata orang Yahudi tidak menyebut Pseudo Yonatan. Kalau disebut Pseudo Yonatan, kenapa itu diletakkan dalam teks yang dianggap sebagai bagian penting dari tradisi pesantren Yahudi? Kalau saya sebut istilah pesantren ya, yang disebut pesantren Yahudi berarti itu pengkajian dalam tradisi keagamaan Yahudi. Tidak pernah menggunakan istilah Pseudo Yonatan. Mereka mengatakan bahwa Targum Yonatan tidak menerjemahkan 5 kitab Musa. Nah, ini juga pernyataan yang sangat keliru. Kalau Targum Onkelos itu memang hanya targum untuk Taurat saja. 5 kitab Musa yang disebut Hamishahum Setora, 5 buku Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, ya kan? Itu memang ditulis oleh Onkelos yang kemudian disebut dengan istilah Targum Onkelos. Sedangkan Yonatan bin Uziel itu menerjemahkan bukan hanya 5 kitab Musa yang disebut
Taurat atau Pentateuch, Ya. tapi juga kitab-kitab selain itu. Oh, Seluruh kitab perjanjian lama itu dikerjakan oleh Yonatan juga. Oh, Jadi Targum Yonatan itu bukan hanya 5 kitab Musa, tapi sekaligus kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang disebut sebagai Torah, Nevi'im, Ketuvim. Apa buktinya? Ini saya berikan contoh. Ini adalah Mikraot Gedolot, tapi khusus Nevi'im, kitab para nabi. Lebih khusus lagi kitab Nabi Yesaya, ya, Yesaya. Jadi kitab Nabi Yesaya, Yesaya dalam bahasa Ibrani. Perhatikan di sini. Kalau ini ada teks tulisan besar bahasa Ibrani, ini adalah teks bahasa versi aslinya, ya, kitab Nabi Yesaya. Yang sebelah kiri agak kecil-kecil ini, lihat di sini. Semua yang bisa baca tulisan Ibrani akan paham. Tertulis apa ini? Tertulis apa? Targum Yonatan. Berarti Targum Yonatan itu bukan hanya merujuk pada kitab 5 kitab saja. Taurat, Ya. 5 kitab Musa, tapi juga semua kitab perjanjian lama itu juga ada Targum Yonatan. Kalau begitu, pertanyaan tadi bahwa Yonatan itu hanya Tidak menerjemahkan 5 kitab Musa dan bukan selain dari kitab 5 yang tadi, ya kan? Salah atau betul? salah. Salah. Bahkan- Berdasarkan apa? Bukti otentik ini. Iya. Ini tradisi Yahudi. Karena di sini menggunakan sebutan apa? Yonatan. Targum Yonatan. Ya. Sama seperti kitab Taurat ini kan? Kitab Taurat ini. Ini kan kitab Bereshit. Kitab Kejadian. Ada kan yang disebut Targum Onkelos. Oke? Hanya 5 kitab Musa. Tapi di sini juga ada Yonatan ben Uziel. Berarti Yonatan ben Uziel Juga menerjemahkan tidak hanya merujuk pada 5 kitab Musa, tapi juga semua kitab perjanjian lama. Oh, lebih luas lagi malah ya. Valid nggak dokumen ini? Valid. Buktinya ada ini langsung. Asal ngerti bahasa Ibrani. Iya, suruh baca Oke. nanti. Bahkan di sini juga disebutkan Yerusalmi. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan Yerusalmi itu disamakan Disamakan pseudo dengan Yonatan. pseudo Yonatan, Iya, salah. ya salah. Karena Yonatan, Sendiri. Targum Yonatan berbeda dengan Targum Yerusalmi. Itulah sebabnya diletakkan berdampingan. Jadi ada Targum Onkelos, ada Targum Yonatan bin Uziel, ada Targum Yerusalmi. Targum Onkelos tidak identik dengan Targum Yonatan. Targum Yonatan tidak identik dengan Targum Yerusalmi. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa Targum pseudo Yonatan itu sama dengan Targum Yonatan, ini bermasalah. Apalagi yang mengatakan Targum pseudo Yonatan sama dengan Targum Yerusalem, itu juga bermasalah. Artinya, yang berkata seperti itu kurang literasi. Ya. Ini sebetulnya kalau bahasa umumnya Targum itu kan menerjemahkan wali ya. Terjemahan dari Tapi- kitab tanah gitu ya. Ya, terjemahan kitab tanah, kitab para nabi, dan kitab tulisan-tulisan suci yang disebut Itu. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Aramaik, maka disebut sebagai Targum. Targum. Nah, itu kalau kita lihat ternyata di aslinya itu Targum apa itu mereka tafsir itu ada banyak seperti itu. Kemudian di kitab LAI itu rujukannya pakai yang mana ya? Kalau LAI tidak merujuk pada kitab Targum, tapi mereka merujuk pada teks perjanjian lama versi Ibrani yang hurufnya besar-besar ini, itu pun dari tradisi Yahudi, bukan tradisi Samaria. Oh, berarti tidak pakai Targum berarti ya? Ya tentu saja tidak. Makanya kalau kita lihat Alkitab atau Bible dalam versi bahasa Indonesia, itu terjemahan dari versi yang Ibrani langsung. Tidak merujuk pada Targum Onkelos, tidak merujuk pada Targum Yonatan bin Uziel, juga tidak merujuk pada Targum Yerusalmi, Juga tidak merujuk ke Taurat apa itu? juga tidak merujuk pada kitab Taurat Samaria. Taurat versi Samaria. Samaria. Iya.
Kemudian pertanyaan yang kedua, dan Targum itu berasal dari abad awal Masehi atau sebelumnya. Banyak pakar yang menyebutkan jika Targum tersebut berasal dari abad belasan Masehi. Oh, maksudnya Targum, kitab-kitab Targum itu Berasal bukan berasal dari abad awal Masehi. awal Masehi, tapi itu baru muncul abad belasan Masehi. Iya. Kalau belasan Masehi berarti era setelah Islam. Iya. Islam itu kan abad ke-7 Masehi. Maksudnya Al-Quran diturunkan dalam konteks ini risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abad ke-7 Masehi. Iya. Berarti kalau Targum dikatakan abad belasan Masehi, berarti setelah Islam dan Al-Quran, setelah Quran diturunkan, begitu maksudnya kan? Nah, apakah pernyataan itu betul atau salah? Iya, gimana ini? Pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat-sangat salah. Kok bisa begitu? Kenapa Pak? Nah, perlu dijawab lah itu. Harus dijawab. Nah, gini. Semua tradisi Kristen, baik Ortodoks, Katolik, dan Protestan, semua mereka sepakat bahwa Targum Enkelos itu ditulis pada awal Masehi. Awal Masehi. Bahkan kalau ini dikatakan ditulis pada awal Masehi, berarti itu era sebelum Kristen atau era awal Kristen? Sebelum. Saya ulangi lagi pertanyaan Masehi ya? Pak Edi kurang cermat. Awal Kristen ya? Kalau dikatakan Targum Enkelos itu muncul, ditulis pada awal Masehi, berarti itu munculnya era Kristen atau era sebelum Kristen? Munculnya era Kristen. Nah, ya. Dan semua kaum Kristiani paham itu. Ya. Termasuk dalam konteks ini, Targum Yonatan dan Targum Yerusalem atau Targum Yerusalmi itu juga tidak muncul pada awal belasan Masehi, tapi munculnya pada awal Masehi. Oh, gitu. Oke. Ya. Dari mana kita bisa tahu itu? Iya, dari mana? Dari fakta teks itu sendiri. Fakta teks. Nah, begini. Saya ambil contoh, silakan Pak Edi buka kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat kepada Timotius yang kedua, surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Berarti 2 Timotius. Iya. Dua Timotius pasal yang ke-3, pasal 3 ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Oke. Kalau saya tanya kepada Pak Edi, 2 Timotius itu surat Petrus atau surat Paulus? Paulus ini. Saya ulangi lagi. 2 Timotius itu surat Rasul Paulus atau surat Rasul Petrus atau surat Rasul Yohanes? Paulus ya. Paulus. Pak Edi katanya ragu ya. 2 Timotius itu kan surat Paulus kepada jemaat di Timotius. Bukan surat Paulus kepada jemaat di Timotius. Oh, bukan. Surat Paulus kepada Timotius. Oh, bukan nama kota ini. Bukan. Nama orang ya. Pak Edi udah lupa kali. Jadi surat Paulus itu banyak Pak Edi. Ada surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ada surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada surat Paulus kepada jemaat di tempat-tempat lain, Efesus dan lain sebagainya, Tesalonika. Nah, ada juga surat Paulus kepada pribadi. Misalnya, surat Paulus kepada Timotius, surat Paulus kepada Titus, surat Paulus kepada Filemon.
Nah, ini surat Paulus kepada Timotius, tapi surat Paulus kepada Timotius surat yang kedua. Ya. Makanya disebut 2 Timotius. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, itu disebutkan ada nama penting di situ. Siapa nama yang muncul di situ? Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Nah, Yanes dan Yambres. Pak Edi harus paham, 2 nama ini menjadi kata kunci. Ada 2 sosok yang bernama Yanes dan Yambres. Ini adalah 2 tukang sihir yang menentang Musa. Oh, tukang sihir ini namanya Yanes dan Yambres. Ya, paham ya? Karena waktu itu Nabi Musa itu melawan Fir'aun. Ketika Nabi Musa melawan Fir'aun, ada tukang-tukang sihir. Maka tukang sihir kemudian mengeluarkan tali temali kemudian menjadi ular. Dan Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Ular yang dari tali temali tadi itu dimakan oleh ular dari Nabi Musa yang berasal dari tongkat itu. Nah, tukang-tukang sihir itu disebutkan namanya, yakni Yanes dan Yambres. Pertanyaannya dari saya, apakah kisah tukang-tukang sihir yang melempar tali temali menjadi ular itu juga diceritakan di dalam kitabnya Nabi Musa? Maksudnya kitab Taurat, kitab ada itu? Nggak? Tidak ada. Loh, saya tanya, ada kan? Dilempar ada. Ada kan? Ada. Tapi nama tukang sihirannya ada? Tidak ada namanya. Betul? Serius? Ada tuh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Pertanyaannya, kenapa Paulus kok bisa menyebutkan 2 nama itu? Oh, iya. Dari mana dia tahu informasinya? Iya. Dari mana dia tahu? Ya, dari mana? Saya tidak tahu. Dari mana tahu? Ternyata Paulus itu hidup pada abad keberapa? Awal Masehi. Awal Masehi. Ya. Jadi dia hidup pada awal Masehi. Dia tahu nama Yanes dan Yambres, itu kan tidak tiba-tiba muncul dari wahyu Tuhan. Iya. Dia pasti pernah baca ya. Pernah membaca, pernah berinteraksi. Karena Paulus ini pernah bersinggungan. Paulus ini muridnya imam besar Gamaliel. Ya. Jadi dia belajar kitab-kitab itu pasti. Iya. Tapi masalahnya di dalam kitab Taurat tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan. Lalu dari mana Paulus itu, Rasul Paulus bisa paham nama Yanes Yambres itu asalnya itu berasal dari dokumen apa? Ternyata jawabannya sederhana. Itu nama sudah muncul di dalam Targum Yonatan. Oh, berarti Paulus membaca kitab Targum Yonatan. Ya tentu saja membaca kitab Targum Yonatan. Kalau Targum Yonatan tidak dibaca, dari dokumen apa lagi selain Targum Yonatan? Tidak ada dokumen lain ya. Karena Targum Yonatan itu yang merekam nama itu. Oh, merekam nama Yanes Yambres itu hanya di dalam Targum Yonatan. Saat menceritakan Taurat itu, kisah Nabi Musa, dia menambah atau catatan ya. Berarti Targum Yonatan itu sudah eksis sebelum Paulus menjadi seorang rasul pada masa awal Masehi. Ya. Jadi kalau begitu yang mengatakan Targum Yonatan itu baru ditulis pada abad belasan Masehi, salah atau benar? Salah. Soalnya Paulus sudah membaca ini. Nah, sekarang kita tunjukkan bukti. Betul nggak bahwa Targum Yonatan telah menulis nama Yanes dan Yambres? Iya. Di dalam kitab Mikraot Gedolot, Hamisha Khumsi Torah, ini khususnya dalam kitab Bamidbar, ya. Ini berkaitan dengan 2 tokoh tukang sihir, ya, pada zaman Nabi Musa. Dan kemudian dikisahkan kembali di dalam kitab Targum Yonatan ini, menyebutkan nama tokoh tersebut. Dan memang secara langsung menyebutkan nama itu. Di mana? Dalam kitab Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar. Tahu Pak Edi? Sefer Bamidbar itu kitab apa? Keluaran, bukan? Bukan, kalau Sefer Keluaran, Beresit, ya? kitab Semot. Ayo Semot. diulang, diingat lagi. Sefer Beresit, Semot. Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Sefer Semot, Keluaran. Sefer Wayikra, Imamat. Sefer Bamidbar, Bilangan. kitab Bilangan. Cek, kitab Bilangan, pasal 22,
ayat yang ke-22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Oke. Jadi secara terjemahan itu ada tokoh yang bernama Bileam dan 2 bujangnya. 2 orang bujang. 2 bujangnya ini terkait dengan tukang sihir pada masa Musa itu. Oh, 2 Dan orang. namanya disebut di sini. Oh, Ini namanya. Disebutkan ini. Yenis Wayambrish. Yenis Wayambrish. Jadi Yanes dan Yambres. Dalam mana? Oh, bilangan. Dalam kitab mana ini? Lihat ini. Targum Yonatan. Berarti kalau begitu, kitab Targum Yonatan ditulis pada masa belasan Masehi setelah era Islam, atau ditulis pada awal Masehi saat Paulus sendiri belum menulis kitab surat kepada Timotius. ya. Berarti sudah ada awal itu abad ke-1 ya. Nah, jelas ya? Jelas. Ya. Berarti orang yang berkata bahwa Targum Yonatan ditulis pada masa era setelah Islam atau belasan Masehi, ya, abad 15, abad pertengahan, itu kan belasan Masehi setelah Islam muncul. Berarti itu salah atau benar? Salah itu berarti. Salah.